Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tapi teman-teman semuanya yang hari ini insya Allah sedang happy ya. Atau ada yang tidak happy barangkali. Wajah-wajah. Jadi penting happy mengawali pagi hari ya. Harapannya siang malamnya pun tetap itulah. Yang penting senyum aja. Senyumin aja. Kayaknya penuh beban ini. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang Nabi Adam alaihi salam. Saya ingin afirmasi nih, seberapa kenal teman-teman dengan Nabi Adam? Karena kan ini manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi. Gitulah. Taib, apakah Nabi Adam seorang nabi? Jawabannya, ya. Ini ada kuisnya enggak? Hadiahnya umroh itu. Hadiahnya umroh tapi 3 bulan enggak pulang-pulang. Ntar pulang-pulang mengeluh jantung lagi. Ya. Maaf. Tenang. Insyaallah sembuh. Sudah dipasang apa? Ring. Sudah dipasang ini. Apakah Nabi Adam seorang nabi? Jawabannya iya. Apakah Nabi Adam seorang rasul? Jawabannya ya salah ya. Salah, Nabi Adam bukan rasul. Nabi Adam just seorang nabi. Kenapa kok disebut hanya nabi? Karena Nabi Adam yang bilang. Kalau saya yang bilang kan gak usah percayalah. Kalau Nabi Adam yang ngomong ya gimana lagi. Antum buka hadis tentang syafaatul uzma. Nanti cek di Google ya. Hadis tentang syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang Allah berikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Jadi syafaat yang Allah berikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad disebut dengan syafaatul uzma. Nah itu ada obrolan tuh. Orang-orang datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi. Saya nggak bisa ngasih syafaat, karena dulu saya pernah bikin salah, dilarang malah dilanggar. Kalau kamu mau minta syafaat tuh ke Nabi Nuh, dialah Rasul pertama. Itu kalimatnya tuh. Jadi berdasarkan hadis ini, maka Rasul pertama bukan Nabi Adam, tapi Nabi. Nah, gitu. Berarti Nabi Adam sebatas Nabi. Saya yakin ini baru tahu kan? Aduh, masalah ini. Salah ini. Bertahun-tahun. Kirim dulu nih 3 bulan ke Arab. Baik, Nabi Adam bukan seorang Rasul. Terus pertanyaannya, bedanya Nabi sama Rasul apa? Kalau Nabi dirinya, kalau Rasul itu jawaban saya SD tahun 93. Benar-benaran. Dari dulu jawaban Nabi dan Rasul itu menurut guru PAI saya di SDN Baros ya, Cianjur Karangtengah. Itu jawabannya Nabi kalau dapat wahyu buat dirinya doang, Rasul baru dikasih ke yang lain. Dari dulu itu. Sekarang kita ganti definisinya. Nih, kalau begini kayak berasa Menteri Agama ya. Kita rubah.
Kita rubah definisinya. Nabi itu maintenance ajaran yang sudah ada. Nabi tugasnya maintenance, melestarikan, merawat, menjaga, mengawal. Nah, itu tugas Nabi. Kalau Rasul bikin syariat yang baru atas izin Allah. Jadi kalau Nabi nggak punya otoritas bikin syariat, Rasul baru punya otoritas. Maka Rasul cuma 5 dalam 25 Nabi. Yang dikenal dengan ulul azmi. Itu yang disebut Rasul. Yang lainnya sebatas Nabi. Karena tugas mereka hanya melanjutkan, mengawal, menjaga, dan melestarikan. Rasul baru bikin aturan baru, bikin syariat baru, bikin hukum baru. Tadinya haram, dirubah jadi halal. Tadinya halal, dirubah jadi haram. Itu yang punya otoritas Rasul. Nabi cuman melanjutkan. Argumentasi ini, biar teman-teman paham dengan argumentasinya. Kita punya kitab suci yang harus diimani. Nomor 1. Nomor 1, Taurat. Nomor 2, Zabur. 3, Injil. 4, Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Zabur, Injil, Quran. Baik, pertanyaannya nih, ini kan Musa. Ini Daud. Ini Isa. Nabi Yahya di mana nih posisinya? Di Zabur, di Taurat, di Injil. Yahya. Di bawah Zabur ya, tapi di atas Injil. Sini nih Nabi Yahya. Berarti sebelum ke Taurat Nabi Yahya harus ngelewatin dulu Nabi Daud dengan Zaburnya. Antum buka surat apa ya? Surat ke-19 ayat 12. Surat Maryam ayat 12. Ada yang nemu? Ayo. Siapa cepat dia dapat. Surat Maryam ayat 12. Tolong terjemahkan yang laki-laki. Satu orang tolong terjemahkan. Nanti akhwat juga ya. Ayat 12. Wahai Yahya, terus ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, yakni Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Al-ayah, itu ayatnya. Wahai Yahya, khudil kitab, pelajarilah Alkitab dalam kurung. Kenapa bukan Zabur? Kan sebelum Taurat Zabur dulu kalau dari Yahya. Why? Naha kunaon, kenapa? Karena yang isinya hukum Taurat. Kalau Zabur isinya bukan hukum. Karena yang dapat Zabur Nabi Daud, dia bukan Rasul. Nabi Daud pun mengikuti syariatnya Nabi Musa dengan Tauratnya. Zabur itu isinya kidung atau isinya puji-pujian. Jadi nggak ada hukum di dalamnya. Kalau Taurat ada hukum, Injil ada hukum, Quran ada hukum. Maka yang memiliki Taurat, Injil, dan Quran pasti Rasul. Zabur bukan kitab hukum, dia kitab ya, sanjungan pujian. Makanya kalau Nabi Daud memuji Allah, nah itu dirangkum dalam Zabur. Atau Zabur kitab di mana Nabi Daud memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab hukum itu hanya di Taurat, Injil, dan Quran. Pemilik kitab suci ini atau yang diamanahkan kitab suci ini oleh Allah adalah seorang Rasul. Makanya Nabi Daud bukan Rasul, dia Nabi. Sulaiman bukan Rasul, dia Nabi. Karena yang hanya jadi Rasul cuman 5 saja. Nuh, Rasul pertama. Ibrahim, Rasul kedua.
Musa Rasul ketiga, Isa Rasul keempat, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 orang inilah Rasul, selebihnya sebatas Nabi. Karena Rasul harus bikin syariat baru. Ustadz, memang Injil bikin syariat baru daripada Taurat? Jawabannya yes. Antum bisa buka di surat Ali Imran ayat ke-50. Yang akhwat sekarang, tolong terjemahkan Ali Imran surat ketiga ayat ke-50. Ini jadi dalil bahwa Taurat mengganti hukum yang ada, Injil mengganti hukum yang ada dalam Taurat. Cek dalam surat Ali Imran ayat ke-50. Tolong terjemahkan ya. Ada mic-nya? Apa harus pakai toa? Boleh. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku halalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukku, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Fungsi Injil adalah wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Fungsi Injil adalah menghalalkan apa yang sudah diharamkan dalam kitab Taurat. Maka diganti. Maka disebut dengan Rasul. Kenapa? Dia diberikan otoritas oleh Allah rubah hukum, rubah syariat. Maka dia berhak disebut Rasul. Injil dengan Nabi Isa-nya itu isinya merubah hukum yang ada dalam Taurat. Sebagian ditetapkan, sebagian dirubah. Nah, yang dirubah ini tuh perannya Rasul. Nggak boleh Nabi tiba-tiba kata Nabi, saya rubah, nggak bisa. Yang bisa ngerubah cuman Rasul. Maka kalimat Nabi Isa di surat Ali Imran ayat 50, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku bertugas menghalalkan apa-apa yang dulu pernah diharamkan. Contoh yang diharamkan Taurat, yang diharamkan Taurat tapi dihalalkan Injil apa? Ada yang tahu? Wah, yang dihalalkan Quran aja belum tahu semuanya. Jauh-jauh ke Taurat ya. Yang diharamkan Taurat, contoh nih, kambing tidak boleh dimasak, direbus. Harus dibakar. Di era Nabi Isa boleh direbus. Kayak soto, tengkleng, gulai, boleh itu jadinya. Halal, apalagi yang tengklengnya Haji Manto. Diminta. Clear ya? Jadi Rasul bikin syariat, Nabi melanjutkan, melestarikan syariat. Nabi Daud dia melanjutkan Taurat, Sulaiman Taurat, Ilyasa Taurat, Yahya Taurat, datang Isa dirubah semuanya. Taurat tidak berfungsi, yang berfungsi Injil. Injil diterapkan oleh Nabi Isa untuk penduduk Bani Israel. Datang Quran, Injil tidak berlaku, semuanya di cover oleh Quran. Inilah finishing touch yang Allah tetapkan. Setelahnya nggak ada lagi. Ya, kembali ke Nabi Adam. Kita masih ngomongin Nabi Adam ini. Nabi Adam seorang nabi, bukan rasul. Yang kedua, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ada yang tahu nggak tanah apa? Tanah sengketa. Bukan dong. Antum bisa buka di surat Al-Hijr atau di Al-Hijr ayat 28. Al-Hijr itu surat ke-15. Ayatnya ke-28. Ini antum kalau ngaji gini harus tahu urutan Quran ya. Ini Quran urutan keberapa gitu. Al-Hijr surat ke-15 ayat 20. Yang cowoknya terjemahkan.
Berarti bahan dasar Nabi Adam dari tanah. Antum tahu genteng? Terbuat dari, berarti antum sama genteng saudaraan itu. Senasab. Sama-sama dari tanah liat. Genteng, gentong. Jangan lukai mereka, teman-teman. Mereka saudara kita. Jadi kalau ada yang mirip-mirip gentong, ya begitulah. Begitu. Baik. Clear ya? Nabi Adam itu dibuatnya dari tanah liat. Seperti lumpur hitam. Nah, ini tambahan. Ada orang medis nggak di sini? Orang medis. Saintis, apalah namanya? Baik, saya tanya nih. Dalam penelitian, tahu warna kulit pigmen? Pigmen itu dari putih ke hitam, dari hitam ke putih. Asalnya. Dari putih berubah jadi hitam atau dari hitam putih? Ayo, yang benar ini. Berdasarkan ilmu dong. Antum cek. Nah, ini dokter yang saya tahu malah dari hitam ke putih. Kata dokter yang pakar kulit, pigmen kulit itu dari hitam ke putih. Ini jadi rasional. Kenapa? Nabi Adam terbuat dari lumpur yang berwarna. Kemungkinan kulit tubuh Nabi Adam kemungkinan. Nanti kalau antum mau tahu ya masuk surga dulu lah. Terus ajukan proposal, ya Allah, saya tuh ke surga cuman pengen satu aja. Apa? Pengen lihat kulit Nabi Adam. Habis itu balik lagi. Udah. Nggak, ini beneran ya. Kemungkinan kulit Nabi Adam tuh hitam, yang kemudian keturunannya dicampur genetik ya, rekayasa genetik, akhirnya berubah jadi warna sawo matang, sawo buruk banget, putih gitu. Karena awalnya dari hitam. Jadi ini silakan antum teliti sendiri ya, betul tidak pigmen tubuh itu awalnya hitam dulu baru putih. Karena itu untuk menakar Nabi Adam kulitnya apa nih? Gitu. Karena rata-rata semua film tentang Nabi Adam, mau film tentang dari Injilnya, dari Tauratnya, dari mana-mana, pasti digambarkan sosok Adam dan Eva atau Hawa itu kulitnya putih. Nah, antum cek, itu hanya spill aja lah. Terbuat dari tanah liat. Bahkan disebutkan mirip tembikarnya. Antum cek dalam surat Ar-Rahman ayat ke-14. Ar-Rahman itu surat ke-54 ya, atau 55 ya. 55. Ayat ke-14. Tadi ikhwan sudah, akhwat sekarang yang mbaknya tolong dibacakan apa artinya surat Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar itu apa? Tembikar apa? Ya, benar kan berarti? Antum ini nasabnya sama genteng? Gentong. Itu kata Qur'annya kal-fakhor. Sip. Nabi Adam terbuat dari tanah. Yang kedua, ketika Nabi Adam sudah dibentuk oleh Allah dengan tangannya, dibentuk ya, karena dari tanah kan dibentuk. Setelah dibentuk dari tanah, kemudian Allah tiupkan ruh untuk Nabi Adam. Ruh itu ditiupkan. Kalimatnya bukan diciptakan, teman-teman. Jadi ini biar clear nih. Untuk jasad, kalimat yang digunakan kholakna, diciptakan. Tapi untuk ruh ditiupkan. Biar clear ya. Antum buka surat yang menyebutkan kalau ruh itu ditiupkan, bukan diciptakan. Antum bisa buka, ini nggak usah dibaca ya. 1 Al-Hijr ayat 29. Tadi kan Al-Hijr ayat 28 ya. Tadi yang baca siapa yang Al-Hijr ayat 28? Nah, sekarang baca di 28 dan 29-nya. Coba.
Al-Hijr surat ke-15 ayat 28 dan 15. Ketemu? Ustaz Anwar? 28 dan 28. Lama. Sebelah. Terus bentuknya sudah dibentuk, disempurnakan bentuknya. Arti bentuk sempurna itu kepala, pundak, lutut, dan sudah terpenuhi. Diulang, kepala, pundak, lutut, dan iya, terima kasih anak-anak TK ya. Ketika Adam sudah sempurna bentuknya, maka wanafakhtu mirruhi, aku tiupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Baru tuh setelah ditiupkan ruh. Nih, saya cerita dulu kondisi ruh ketika ditiupkan. Pertama, ruh itu masuk ke area kepala di ubun-ubun. Ruh masuk. Maka setiap anggota tubuh yang sudah dibentuk oleh Allah ya, yang dilewati oleh ruh, tubuh tadi berubah menjadi darah, daging, tulang. Pertama, kepala. Mata jadi bisa melihat. Hidung sudah ada tapi belum bisa bernapas karena paru-parunya belum berfungsi. Mulut sudah ada, tenggorokan sudah ada. Pertama kali Allah takdirkan Nabi Adam bersin. Setelah punya hidung dan punya mulut, Allah takdirkan Adam bersin. Adam bersin, maka Allah mengajarkan satu kalimat, yakni alhamdulillah. Jadi apa yang terjadi ketika Adam pertama kali diciptakan? Bersin. Kalau bayi kan nangis, Adam bersin. Jadi pas bayi lahir, hancimah turunan Nabi Adam itu. Karena harusnya nangis. Kemudian diucapkanlah kalimat alhamdulillah. Sampai ke dada, sampai ke tangan, sampai ke paha, sampai ke lutut, Nabi Adam sudah pengen lari. Sudah pengen jalan. Maka Allah berfirman, tabiat manusia itu selalu tergesa-gesa. Belum tuntas sudah pengen jalan. Di surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-11. Ada kalimat, wa kanal insanu ajula, dan keadaan manusia itu senantiasa berada dalam ketergesaan. Antum ini termasuk saya itu ditakdir karena keturunan Adam selalu tergesa-gesa dalam berbagai macam urusan. Makanya kata Nabi, al-ajallah minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah bagian daripada godaan setan. Nabi Adam baru lutut, kakinya belum, sudah pengen jalan. Allah takdirkan kamu pasti akan tergesa-gesa. Sampai kakinya sudah berfungsi secara keseluruhan, maka Adam sudah sempurna sebagai manusia. Ruh sudah masuk ke dalam tubuh Adam. Seluruh bagian tubuh Adam sudah teraliri oleh sebuah energi, yang energi itu disebut dengan ruh. Kalau antum belajar bahasa Arab, ruh itu sama kayak rih. Rih itu artinya angin. Jadi ruh itu ada, keberadaannya jelas ada, tapi nggak bisa kelihatan karena dia halus seperti angin. Pokoknya ada saja di tubuh antum. Baik, kita ngomongin Adam nih. Berarti Adam itu ada jasad yang terbuat dari tanah, sol-sol, tanah lumpur. Kemudian ada ruh yang Allah tiupkan. Allah tiupkan. Ini komposisi Adam. Komponen Adam itu jasad yang diciptakan dari tanah lumpur, kalfakhor kayak tembikar yang hitam. Ruh itu dari Allah yang Allah tiupkan. Pertanyaan saya, duluan jasad, duluan ruh? Duluan jasad, duluan ruh. Yang jawab jasad angkat tangan. Tuh 2, 3, 2000.
Yang jawab ruh 2500. Taib, antum buka surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Ini antum ini aja ya, catat aja nih. 1. Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 172. 2. Surat Al-Qalam. Al-Qalam surat keberapa itu? Al-Qalam ayat kedua. Qalam, Al-Qalam. Di pakai hadis misalnya. Pertama surat Al-A'raf ayat 172. Tadi yang bacain siapa? Ustaz Anwar ya? Akhwat sekarang. Tolong bacakan terjemah Al-A'raf 172. Ini kita ngaji sirah ya, cuman literaturnya pakai Quran semua, biar enak lah. Validasinya kan benar gitu. 172, boleh? Mbak-mbaknya? Boleh bacain? Tuh yang pegang mic. Saya sambil nyicip. Kapan lagi ngaji santai? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Taib. Kata ruh ketika Allah tanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Itu statement ruh ketika ditanya, "Bener nih, ane Tuhan ente." Kata ruh, "Bener dong." Gitu. Itu kata ruh. Sehingga ruh itu punya alam sendiri yang beda dengan jasad. Dia kayak ruh yang alam sendiri yang terpisah dan dia khusus hanya kumpulan para ruh, kumpulan para arwah. Simpen nih satu, premis satu nih, premis dua. Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu kolam, bukan Nabi Adam. Makhluk ya, bukan manusia. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam. Tahu kolam? Bukan nyanyi itu. Di dalam kolam apa? Apa sih? Bukan. Lagu tuh lagu. Ah, bila ingin ya. Kolam itu bukan kolam. Kolam tuh pena. Jadi gini nih. Pertama kali Allah ciptakan kolam, pena hadir pena nih. Yang kedua, Allah ciptakan kertas atau lauh. Lauh ini alwah itu kertas atau tempat untuk nulis. Lauh. Dikasih mahfud nanti tambahannya. Jadi lauh mahfud gitu. Lauh diciptakan, kolam diciptakan, lauh diciptakan. Setelah ada pena dan kertas, maka Allah perintahkan tulis semua takdir. Termasuk takdir manusia, saya antum semua ditulis. Dan kata Nabi, tulisan takdir itu sudah ada sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir kita semua itu lebih tua daripada langit dan bumi. Karena sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu hadis ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi antum, saya, kita semua takdirnya sudah ada. Waktu Allah menuliskan takdir yang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, berarti takdir yang ditulis itu takdirnya jasad atau takdirnya ruh. Ya. Waktu Allah menuliskan takdir, catat nih wahai kolam. Dan itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, yang ditulis oleh kolam dan lauh tentang takdir, takdirnya jasad atau takdirnya ruh? Kalau takdirnya jasad, jasad terbuatnya dari, sedangkan langit dan bumi baru diciptakan 50.000 tahun kemudian. Berarti yang ditulis oleh kolam adalah takdirnya para ruh. Maka ruh duluan daripada jasad. Saya dipahami nggak logika berpikirnya ini?
Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ini mikir-mikir nih ya. Habis ini pokoknya jadi menteri lah. Saya ulang. Allah menciptakan kolam. Allah menciptakan kertas. Allah berfirman ke kolam. Kolam tulis takdir semua makhluk. Ditulis oleh kolam. Si A, si B, si C termasuk kita nih. Kita tuh ditulis semuanya takdirnya nih sama kolam atas perintah Allah. Clear ya di situ tuh. Itu ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan jasad ini itu jasad yang Allah buat dari tanah bumi. Dari tanah bumi. Maka sebelum Allah menciptakan jasad, tentu Allah sudah menciptakan langit dan buminya dulu. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka yang ditulis takdirnya oleh kolam dan lauh adalah ruh, bukan jasad. Karena jasad baru diciptakan oleh Allah setelah langit bumi ada, sedangkan sebelum langit bumi ada, 50.000 tahun sebelumnya, ruh sudah ada. Makanya ditulis takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi duluan ruh sebelum jasad. Setelah ruh dimasukkan ke dalam jasad Adam. Tadinya jasad itu mati. Tidak bernyawa. Ruh ditiupkan. Maka ruh dan jasad bersatu. Itulah yang kita kenal dengan istilah hidup. Hidup itu ketika ruh masih berada dalam jasad. Itulah hidup. Kalau ruh itu keluar dari jasad, maka disebut yang mati ruhnya atau jasadnya. Sepakat ini? Ruhnya? Terus kemana ruhnya? Nah. Maka sebetulnya ikhwah, antum itu asalnya para ruh yang sudah menyatakan komitmen kepada Allah ketika Allah tanya, alastu birabbikum? Antum sudah jawab, qalu bala syahidna. Ruh yang sudah ada, janin muncul. Kalau konteks Nabi Adam ya, dibuat Nabi Adam, ruhnya tiupkan. Kalau antum nih, sperma ketemu ovum, kemudian bercampur, jadi embrio, jadi zigot, nempel di dinding rahim, fi qararim makin, sudah nempel di dinding rahim, usia 4 bulan, baru Allah tiupkan ruh. Usia 4 bulan. Hadis Arba'in nomor 4. Antum cek tuh, hadis Arba'in nomor 4. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. 4 bulan baru Allah tiupkan ruh. Jadi ruhnya sudah ada. Yang disuruh ditunggu oleh ruh adalah cangkang saya yang mana? Wadah saya yang mana? Maka nanti wadah ini tergantung Allah tentuinnya. Misalkan ruh A, wadahnya Jerman, wadahnya Australia, wadahnya dari orang Nasrani, terserah Allah. Tugas ruh tinggal kalau saya tiupin ke rahimnya orang Jerman, jadi anak Jerman loh gitu. Nah, antum ketika ditiupkan oleh Allah jatuhnya ke orang Indonesia. Cianjur. Jadi cetakannya begini nih. Ditiupkan itu. Coba antum ditiupinya ke orang Amerika, Jerman kan namanya Robert atau bukan Asep. Bukan Jajang. Ya. Saya ulang nih. Jadi ruh dulu baru kemudian jasad. Ruh itu tidak mati karena awalnya bukan diciptakan tapi dihadirkan, maka suatu saat akan dikembalikan kepada yang menghadirkan. Saya tidak ganti nih kalimatnya, ruh akan dikembalikan. Pokoknya gitu aja dulu. Nanti pembahasannya agak lebih serius ini. Soalnya ini ngomongin sesuatu yang metafisik. Ya, bukan meta chat GPT. Oke, kita lanjutkan. Itu selesai ya. Ruh duluan, baru kemudian Nabi Adam alaihi salam.